Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah subuh muslimatul iman yang dibanggakan oleh Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah dibimbing oleh Allah melalui hidayahnya sehingga mampu kita untuk berhadir di mushola ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat berjamaah subuh, ditambah lagi dengan mudzakarah sampai waktu syuruk nanti. Semogalah segala amal ibadah kita ini Allah terima sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita yang berhadir di majelis ilmi, biasanya kata Rasulullah subuh-subuh ini ba'da subuh hadir di majelis ilmi sampai waktu syuruk, Allah akan memberikan pahala haji dan umrah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya mau memberikan kabar pada kita semua kaum muslimin muslimat yang beriman dari Rasulullah. Bunyi kabarnya begini: Inna min asyratis sa'ah ay yaksuru zina wa yazharuha. Sesungguhnya salah satu tanda-tanda kiamat adalah banyaknya perzinahan. Banyaknya zina. Wa yazharuha, dan zinanya dilakukan terang-terangan. Zina terang-terangan. Jadi salah satu dari beberapa puluh ciri-ciri kiamat, salah satunya adalah kata Rasulullah, yaksuruz zina wa yazharuha. Banyaknya zina di mana-mana, merebak zina. Dan wa yazharuha, dilakukannya terang-terangan. Udah enggak ngumpet-ngumpet lagi zina, ya. Nah, banyak ulama menyitir hadis ini, kemudian beranggapan ini kali yang dimaksud Rasulullah ini zaman abad ke-20, abad 19 ke belakang lah. Karena Eropa zaman abad ke-8 dulu zina isinya Pak. Zina, mencuri segala macam itu. Tapi ada juga ulama yang kontemporer sekarang bilang ini sekarang ini. Nah, oleh sebab itu pada hari ini saya akan menggarap tema berjudul zina dan bahayanya. Di sini ada yang ini tahu nggak zina itu apa? Jangan nggak tahu ya zina. Oh ya, Pak Adil nggak ada sih ya. Baik. Zina itu perbuatan yang statusnya dosa besar dan dosa kedua setelah syirik. Oh itu bahayanya, ya. Dosa kedua setelah syirik. Dalam surat Al-Furqan, Allah menerangkan ciri-ciri hamba Allah. Jadi kita ini hamba Allah semua. Tapi ciri-ciri hamba yang Allah yang beriman adalah begini, ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang hamba Allah itu adalah orang-orang yang menyembah pada Allah dan tidak ada lagi yang disembah selain Allah. Kadang-kadang kita nih menyembah Allah tapi percaya dukun. Ini orang-orang beriman enggak? Dia menyembah Allah dan tidak ada lagi yang disembah selain Allah. Satu. Kedua, wala yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan orang hamba Allah itu tidak akan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali orang itu memang pantas dibunuh. Hak. Misalnya orang murtad. Dan yang bunuh bukan kita, yang bunuh pemerintahan Islam, ya. 2, 3. Nah ini. Aduh, ya Allah.
wala yasnun, dan orang hamba Allah itu tidak berzina. Ini Al-Furqan yang bilang nih, Al-Furqan ayat 68. Bapak tadi lihat di rumah ya. Wala yasnun wa may yaf'al dzalik yalqa athama. Siapa yang berzina, siapa yang syirik tadi, dan siapa yang membunuh tanpa hak, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Allah akan berikan balasan padanya. Berarti dia dosa besar kan? Maka hadis berkata begini mengenai zina nih. Bapak lihat baik-baik ya. Ma min zambi ba'da syirki, tidak ada dosa setelah syirik a'zamu, yang lebih besar daripada syirik, indallah, di sisi Allah. Tidak ada dosa yang besar selain syirik di sisi Allah, ya. Min nutfatin wada'aha rajul, selain daripada air mani yang ditumpahkan oleh seorang laki-laki, ya, fi rahimi la yahillullah, ke dalam rahim yang dia tidak halal baginya. Jadi tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada itu selain orang laki-laki numpahin spermanya ke rahim perempuan yang bukan muhrimnya. Dosa besar setelah syirik dosanya. Nah, kalau begitu, kalau ada kata-kata rahim, ada kata-kata nutfah, mani, berarti ada jima ini, ada hubungan intim. Maka definisi hubungan intim adalah dukhulul kasyafah ila fardil mar'i, masuknya kepala helm ke dalam lubang kemaluan wanita. Itu zina. Jima. Jadi masuknya kepala helm, Pak. Bapak ada helm kan? Kasyafah itu helm. Ya, kalau kuluk dibuka itu kasyafah namanya. Yang kayak bemo ya Pak RT, kayak bemo ya. Ya, torpedo lah. Dukhulul kasyafah, masuknya helm itu ila fardil mar'i, ke dalam kemaluan wanita. Nah, kalau zina itu jima kan? Zina ditambahin dikit, dukhulul kasyafah ila fardil mar'i bi ghairin nikah, masuknya kepala helm ke dalam lubang perempuan tanpa nikah, itu zina. Sesuai dengan definisi Rasulullah, laki-laki yang menumpahkan maninya ke dalam rahim yang tidak halal baginya. Nah, ini kata Rasulullah di awal tadi, banyak ini. Berarti udah mau kiamat kita. Banyak zina dan banyak juga terang-terangan zinanya. Orang barat tuh Pak menamakan zina dengan 100 nama. Contoh, kalau zinanya dilakukan antara saudara dekat, paman maupun ponakan, auzubillah min dzalik, ibu sama anak, ibu tiri sama anak tiri, namanya incest. Kalau zinanya satu perempuan dikerebutin 3 laki-laki, namanya gangbang. Kalau apa banyak Pak. Dari belakang namanya domestic itu. Jadi menamakan itu enteng aja. Nah, itu namanya terang-terangan. Dan sekarang direkam, dijadiin bokep. Demen paling nontonnya kita. Apalagi yang main orang terkenal, macam Cut Tari, betul? Di sini belum ada yang nonton kan? Belum 2 kali. Ya, nah itu zina terang-terangan. Nah, itu dosanya besar sekali. Karena dalam sebuah hadis Allah cemburu. Sesungguhnya Allah cemburu kepada hamba Allah yang perempuan dan yang laki-laki yang mereka berzina. Allah cemburu. Harusnya orang beriman, orang Islam itu sayang sama Allah, melebihi cintanya sama siapapun. Tiba-tiba dia berkhianat sama Allah, makanya Allah cemburu. Gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata Allah cemburu, maksudnya itu, ya. Nah, itu yang pertama, bahayanya zina. Yang kedua, bahayanya orang yang zina itu statusnya kafir. Di mata Allah statusnya kafir. Bayangkan Pak, ya, dia diseragamkan dengan mencuri, minum khamar, zina, sama tuh. Sekali orang beriman masuk kecemplung ke dalam perzinahan, pencurian, atau masuk dalam minum khamar, status apa sloki itu,
maka statusnya kafir. Kafir itu neraka, Pak. Padahal kita ini kalau nggak melakukan itu, ada harapan 99,9% surga orang beriman. Amin. Tuh tadi imamnya baca Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min samarati rizqa, dan seterusnya itu. Dan berilah kabar gembira pada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga. Udah Allah udah janjiin. Kalau kita nggak sempat di dunia ini sampai mati, zina, mencuri, sama khamar, 99,9% Allah jamin surga. Amin. Tapi kalau sempat, makanya ntar dengerin bahayanya. Nah, kenapa disebut kafir? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fala yuski ma'ahu walada ghairi. Janganlah dia menaruh spermanya ke dalam benih orang lain. Ini maksudnya nih, jangan sampai lo tertarik sama bini orang. Tuh bini udah dibenehin sama suaminya, digodain begitu, Neng. Padahal udah kawin. Itu dahsyat, Pak. Dalam Islam perzinahan ada dua yang melakukannya, muhson dan ghairul muhson. Muhson itu orang yang udah nikah, ghairul muhson orang yang belum nikah. Ini hukumannya beda, tapi lebih berat orang yang udah nikah. Udah nikah berzina, berat hukumannya, lebih berat. Ya. Jadi kalau Anda beriman pada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali naruh spermamu dicampur dengan benih orang lain. Jangan. Ya, ini berat nih. Lalu kedua, indikasi bahwa orang berzina itu kafir. Lihat. Kata Rasulullah, la yasnizzani hina yasnu wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina itu dia berzina dan dia dalam keadaan iman. Orang berzina, imannya Allah cabut seperti orang buka kaos, molos lihat palanya iman. Nanti kalau dia udah selesai berzina, Allah ini lagi, nih kamu punya iman, dipasang lagi. Makanya orang beriman kalau zina nyesel, Pak, nangis habis itu. Yang cowok, aduh kenapa begini gitu, itu orang beriman. Bapak waktu dulu zina gimana? Nangis apa enggak? Ini cuma di Jepang aja, kali-kali ada yang jawab nangis, berarti pernah lo gitu. Ya, jadi begitu. Tidaklah orang beriman itu berzina kecuali dia dalam keadaan beriman. Kalau dia berzina, pasti dia kafir. Begitu dia selesai, dibalikin lagi sama Allah imannya. Nah, ya, kan malu, Pak. Ya. Tuh, kafir ya. Kemudian bahayanya yang ketiga ini ada diurai sama Rasulullah. Lihat baik-baik, Pak ya. Kata Rasulullah, "Iyyakum wazina." Hati-hatilah kamu dalam perzinahan. Hati-hatilah kamu jangan sampai kamu berzina gitu. Iyyakum wazina. Fa inna fiz zina sitta khisal. Dalam zina ada 6 akibat, 6 dampak. 3 di dunia, 3 di akhirat. Dengerin baik-baik ya. Ini kita ajarin sama anak-anak kita nih, ponakan kita segala macam ya. Hati-hati kamu kepada zina, kata Rasulullah. Fa inna fiz zina, sesungguhnya dalam zina itu sitta khisal, ada 6 akibat, 6 dampak. 3 di dunia, 3 di akhirat. Nah, yang di dunia dulu nih, ya. Fadhahabu nuril. Lihat, pertama yang di dunia. Mudah-mudahan kita jangan begini, Pak ya. Fiddarid dunia. Fadhahabu nuril wajhi. Hilangnya cahaya wajah. Jadi kalau orang berzina tuh kelihatan orang lain kok jelek ya, nggak menyenangkan dilihat wajahnya. Satu, ini Rasul yang bilang, orang yang suka berzina di dunia itu kita bisa lihat, ini kayaknya wajahnya bukan wajah-wajah orang sholat nih, wajah orang demenan gitu, ya. Satu.
Dua, wasur'atul fana'i. Nah ini fana'i itu artinya apa ya? Bentar. Cepatnya datang kehancuran hidup. Fana itu hancur. Jadi sengsara terus Pak. Kelibet utang, anak kecelakaan, apa aja gara-gara zinanya itu. Coba. Jadi udah seolah-olah udah didatangkan segera azabnya di dunia ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling gawat nih kalau orang suka zina. Wa qinta'ur rizki, dan rezekinya pasti putus. Jadi Allah tuh begini dalam masalah rezeki. Dalam Al-Qur'an disebut Allahu yabsutu rizqa wa yaqdirullah. Allah tuh melapangkan rezeki pada siapa yang dikehendakinya, mayyasha, dan Allah menyempitkan. Nah, untuk orang yang berzina, Allah sempitkan rezekinya. Enggak ketemu sama rezeki, Pak. Udah jalan ke pasar, dagang, udah kemana, enggak ada yang beli. Jadi karyawan di PHK, apa lagi dipampat sama Allah. Karena Allah yang punya rezeki, Allah pampat dia karena perzinahan. Jadi ingat ya Pak ya, hati-hati kamu terhadap zina. Karena zina itu ada 6 akibat kata Rasulullah. 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang di dunia 3, yaitu 1 wajahnya jelek, cahayanya hilang. Kalau sekarang nih Bapak, saya lihat di cahaya Bapak dia ada nih. Alhamdulillah. Karena habis sholat subuh berjamaah, bercahaya nih orang beriman. Subhanallah. Apalagi kalau Bapak udah mati nanti. Ruh Bapak tuh ngelihat nih. Misalnya Mas Yasin meninggal nih, sekarang meninggal nih, mati. Mati sekarang, jangan diaminin. Beliau kan rohnya kan keluar nih. Dia lihat kita nih. Ya, Mas Yasin bangun, Mas Yasin. Rohnya kan lihat. Kita ini bercahaya semua dari mata ruh yang gaib. Karena habis sholat berjamaah dan lagi di majelis ini. Tapi kan orang berzina, masya Allah, jelek banget, jelek. Ya, yang kedua, cepatnya datang kehancuran hidup. Yang ketiga adalah putusnya rezeki. Sedangkan di akhirat orang berzina itu akan mendapatkan fayakhdibur rabbi, akan mendapat kemarahan Allah. Jadi orang berzina datang ke hadapan Allah di hari kiamat nanti, Allah udah marah duluan sama dia. Coba Bapak iseng-iseng datang ke orang tua, ya. Orang tua itu nggak nyambut Bapak, tapi apa lo? Ngapain kemari? Kayak begitu. Datang ke hadapan Allah, udah dapat murka Allah. Yang kedua, kejelekan hisab. Jadi dihisabnya dibentak-bentak terus Pak. Ini kamu tanggal sekian saya kasih rezeki buat apa nih? Baru mau jawab ditempeleng. Pokoknya kita di hisabnya jelek aja, ya. Dan yang ketiga, kekalnya dia di neraka. Orang beriman kejeblos zina, di nerakanya kira-kira 8 hukum. 8 hukum itu 8.000 tahun di neraka. Ya, ini ngeri Pak. Ya, itu dia. Itu bahaya yang ketiga. Pertama tadi kan kafir. Yang kedua apa Pak? Lupa saya. Yang pertama dosa besar setelah syirik, kedua kafir, ketiga 6 yang tadi 6. Kemudian yang keempat bahaya zina adalah, saya bacakan dulu hadisnya ya. Lam yathhar al-fahisyah, tidaklah terang-terangan orang berzina, ya, fi qaumin, dalam satu kaum, qattu, jelas-jelas dia berzina itu, hatta yu'linu biha illa fasya fihim ta'un, melainkan Allah akan berikan dia penyakit mewabah. Jadi kalau zina udah terang-terangan, maksudnya terang-terangan begini, orang melakukan perbuatan ke arah zina, kita diemin. Anak kita pacaran, kita diemin. Biarin, udah gede, udah ngerti kok dia. Kita punya anak perempuan, pacarnya datang ke kita, Om, saya mau ajak anak Om dulu ke puncak Om 3 hari nginep. Oh nggak apa-apa, hati-hati ya. Yang penting sholat. Diempat anak kita Pak, anak kita diempat. Jadi terang-terang itu maksudnya orang lain udah melakukan ke arah zina, kitanya diem.
Udah nggak apa-apa. Itu namanya dayus. Dayus itu orang yang nggak punya cemburu kepada keluarganya, yang keluarganya itu melakukan perbuatan ke arah zina. Dia malah bilang, udah bisa jaga diri kok. Misalnya kita pulang kantor, bini kita ngobrol sama Pak RT, bukan Pak RT mall ya, Pak RT lain, ngobrol di pagar asik, tangannya begini berduaan itu. Kita ada Pak RT, silakan dipakai Pak, istri saya Pak, silakan dipakai. Laki lo gila, nggak boleh gitu Pak. Itu namanya dayus. Jadi zina terang-terangan artinya orang lain yang melihat ke arah sana juga tetap diam aja. Nah itu ya. Jadi nanti kalau itu dilakukan terang-terangan, Rasulullah bilang akan ada wabah penyakit dan kelaparan yang tidak pernah terjadi pada masa lalu. Dalam hadis ini. Apa ini maksud dengan penyakit dan kelaparan yang nggak pernah terjadi pada masa lalu? Kita ini bisa aja Pak di MA ini kelaparan, bisa. Kenapa? Saya kasih contoh. Lewat nih, Oda di Cakwe, lewat lagi makanan lain. Kita pengen Pak, duit nggak ada. Padahal di depan MA itu mie goreng segala macam ada, kita nggak bisa beli. Laparan tuh itu kayak gitu. Kelaparan modern itu kayak gitu. Kenapa kita nggak bisa beli? Karena kita zina. Dipampat sama Allah rezekinya. Tuh, nggak bisa dapat dari mana-mana. Punya anak kaya, nggak pernah ingat kita. Jadi itu hati-hati, ya. Jadi kalau orang zina, bahaya keempat adalah dia bisa kena wabah penyakit. Ya penyakitnya banyak ya, ada HIV/AIDS, ada apa? Pak dulu sipilis ya, sipilis, raja singa segala macam. Hati-hati. Kemudian yang kelima, ini Pak, ya hati-hati ini. Aima rojulun, lelaki manapun aharo bihurrin, ya, yang berzina dengan wanita merdeka, au amatin atau wanita budak, fawalad, lalu hasil dari zina itu ada anak, maka anak itu fawaladuz zina, anak zina hitungannya, la yarisu wala yuras. Anak ini nggak bisa mewarisi, nggak bisa diwarisi. Jadi tidaklah laki-laki dan perempuan itu berzina kemudian si perempuannya hamil, anaknya lahir, maka anak lagi disebut anak, kalau kita alusin anak di luar nikah. Kalau kita kasarin anak zina. Bukan kasar sebenarnya, memang begitu, anak hasil zina. Anak hasil zina nggak bisa terima warisan dari bapaknya. Artinya bapaknya dia nggak punya, karena dia hasil di luar nikah. Jadi yang buah ini punya itu bukan bapaknya, karena bapaknya nggak berhak kalau anaknya mati duluan menerima warisan anaknya. Kalau bapaknya mati, anaknya nggak berhak menerima warisan dari bapaknya. Ya, itu anak zina. Itu bahaya yang kelima. Bahaya keenam, la tajuzu syahadatu khainin wala khainah wala yasnin wala zaniyah. Tidak, jangan kamu terima kesaksian orang yang berkhianat, laki dan perempuan, juga orang yang berzina, laki dan perempuan. Nah, bahaya yang keenamnya, jangan terima kesaksiannya. Artinya dia nggak boleh jadi saksi, Pak. Kalau laki-laki, misalnya ada orang nikah nih, kan bapak sering diminta jadi saksi. Anak saya mau nikah, ya, bapak jadi saksi gitu. Nah, orang pezina itu nggak boleh jadi saksi. Kalaupun dia bisa jadi saksi, misalnya gini, diminta kesaksiannya, ada orang mencuri itu di sana. Oh, saya lihat, diminta jadi saksi. Kalau dia pezina, mendingan nggak usah jadi saksi, karena kesaksiannya nggak diterima dalam Islam. Ya, itu bahayanya. Ketujuh, jatah jodohnya dengan pezina juga. Jadi, ini nggak tahu kenapa hukuman di dunia nih ya, dari agama ini. La yankihuz zani al-majludu illa mislah. Orang berzina itu akan dicambuk kalau dia belum kawin. Dan tidak boleh orang berzina yang telah dicambuk, ya,
telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan orang seperti dia, kata Rasulullah. Jadi jodohnya orang yang pezina adalah pezina juga. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena begini, pezina itu biasanya Allah hukum dengan hasil anak itu nantinya berzina juga. Di situ kejamnya. Ya, jadi kalau kita berzina, kalau dari hasil itu kemudian ada anak, dikhawatirkan anaknya itu jadi pezina juga, bibitnya jelek. Ya. Kemudian bahaya yang ke-8, kalau dalam perzinahan itu ada faktor uang, uangnya haram. Namanya mahril bagi, mahar pelacur. Gawat nih namanya nih. Jadi kalau dalam perzinahan itu ada transaksi uang, entah yang laki yang dibayar, entah yang perempuan yang dibayar, maka namanya mahril bagi, mahar pelacur. Uang itu haram 7 turunan. Bapak pernah dengar nggak? Ada di Indonesia ada pelacur 1 jam 80 juta. Siapa namanya? Orangnya udah mati, ya mati jalan tol sama lakinya. Vanessa, ya Pak, Vanessa. Nggak tahu ya? Alhamdulillah, nggak ada yang tahu. Jadi cuma saya nonton TV ya. YouTube saya doang ya, yang lain nggak nonton nih. Yang pernah dekat aja. 80 juta 1 jam. Dan 1 hari, ya pejabat. 1 hari bisa nyelesain 7 laki-laki, Pak. Ini orang perempuan. Berapa tuh? 7 kali 8 berapa? 560 juta sehari. Kalau dia perai seminggu, perai 2 hari, seminggu itu 7 hari, 5 hari, udah 2,5 miliar 1 minggu. Sebulan berapa? Demen banget yang ngitungin mahar pelacur. Sebulan 10 miliar. Itu tapi namanya dalam agama mahril bagi, mahar pelacur. Statusnya haram. Dia beli dari mobilnya nggak barokah. Dia beli apartemennya nggak barokah. Dan seterusnya. Ya, itu bahaya ke-9. Kemudian orang yang berzina, ya, di dunia ini hukumannya kata Allah, lihat baik-baik. La yahillu qatlu muslim. Tidak halal orang membunuh seorang muslim illa fi ihda salasatin hisal. Kecuali orang muslim ini yang halal dibunuh darahnya itu 3 cuman. 1, dia murtad. Kedua dia keluar dari agama Islam, murtad ya. Kemudian kedua, orangnya berzina. Orang yang udah kawin berzina. Itu dalam agama hukumannya hukuman mati, Pak. Dengan rajam. Kalau orang yang belum kawin berzina dengan orang yang belum kawin, hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun, dibuang kemana setahun. Tapi kalau orang yang udah kawin, walaupun dia berzinanya dengan orang yang belum kawin, misalnya bos perempuan sama bujangnya misalnya, atau misalnya majikan di rumah dengan pembantunya perempuan. Nah, masing-masing dapat hukumannya. Mestinya yang laki-laki yang udah kawin ini majikannya dirajam sampai mati. Yang belum kawin itu yang dizinainya maka dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kalau kita ada di pemerintahan Islam. Kalau nggak ada, berbahagia Pak. Bagi bapak yang berzina dulu ya, karena nggak dirajam, tapi di akhirat dipencet sama malaikat. Oke. Kemudian bahaya yang ke-10, orang yang berzina apalagi udah kawin tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Bapak di sini dicuekin sama istri aja puyeng, ya. Pulang kantor atau pulang dari mana, masih atin dagang cendol pulang, mah udah pulang. Biasanya kan bapak kundur, alhamdulillah. Ini diem aja istri, 3 hari diem, 30 hari diem, 3 tahun diem, mati cepet bapak. Ini Allah yang nyoekin. Allah nggak mau bicara dengan orang yang udah menikah
berzina. Istilahnya dalam hadis, orang tua yang berzina. Orang tua itu dia punya anak, tapi nggak ingin anaknya dia zina di luaran, ya. Itu kemudian, nah itu dia. Jadi bahaya zina itu sedemikian banyaknya. Mari kita sama-sama minta perlindungan Allah supaya kita nggak sampai kepada zina. Nah dalam Al-Quran tidak ada larangan zina. Hebatnya gitu Allah. Larangan zina itu nggak ada. Yang ada larangan mendekati zina. Al-Isra ayat 32 bilang wala taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati zina. Ya. Fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada zina. Zinanya sendiri dosa besar. Perbuatan yang mengarah sana dilakukan oleh 7 anggota badan. Jadi Rasulullah pernah bilang begini, Pak, tidaklah anak Adam itu dapat menghindari zina. Jadi kita ini udah ditakdirkan pasti berzina. Hanya problemnya belum tentu anak Adam itu, manusia kayak kita ini, berzina secara secara komplit gitu, dengan memasukkan helm itu. Bisa saja zinanya zina pendahuluan. Zina dengan 7 anggota badan. Apa itu anggota badannya? Pertama, mata. Kata Rasulullah, mata berzina karena melihat. Ya ngintip lah. Kalau di kampung kan nggak ada handphone buat lihat bokep, maka dia ngintip tetangganya lagi mandi. Itu zina. Status dalam Islam itu zina. Kemudian kedua, telinganya mendengar hal-hal yang merangsang. Itu zina telinga. Senang dengar sesuatu yang merangsang. Kayak misalnya, maaf ya, kita punya teman perempuan tuh ya, terus dia lagi telepon sama dia, terus dia kan, ya udah deh, kita minta ulang, diulang ngomongnya dong, ahnya tuh enak gitu. Nah itu zina, kuping lagi zina itu. Atau dengerin sesuatu yang memang merangsang gitu, itu zina. Yang ketiga, lidahnya atau mulutnya berzina. Lidah berzina kalau dia lisan merayu sampai pengen itu berzina. Kalau mulut berzina, dia mencium, kata Rasulullah. Dusel Mas Yatin? Mencium, menjilat, pokoknya. Kemudian yang keempat, tangannya berzina karena dia demak-demak megang-megang, udah disebut berzina. Kemudian kakinya berzina, melangkah ke arah maksiat. Ke arah mana tuh ya? Di Parung Pak? Yang dekat Ono, nggak ada yang jawab deh ya. Kita harus kejebak lagi. 245 hotel ya? 245 sama Flamboyan banyak tentu. Ya. Nah makanya kan, tahu aja. Kita pun baca koran nih. Kalau ini kan nggak ada yang baca koran, nggak ada yang nonton TV. Orang kuno semua ya, nggak apa-apa. Terus abis kaki, hatinya pengen hati berzina. Namanya al-khotorot. Al-khotorot itu begini. Lihat cewek. Yang kita lihat dari cewek apa? Mukanya. Kadang-kadang kita ini mesti jujur. Yang kita lihat kita ke bawah muka nih. Nah, gunung kembar nih. Lalu khotorotnya gini. Aduh, coba gue demek ya. Ngebayangin. Itu zina itu hatinya. Kemudian turun lagi. Wih, langsing punya dipegangnya. Turun lagi dikit ke tengah-tengah. Waduh, geboy, semok ya. Gitu. Itu hati, Pak. Di sini sih nggak ada yang begitu. Ya. Bohong lu. Kagak. Itu 6 ya. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, hati. Yang terakhir kemaluannya menyetujui atau mengingkari. Jadi zina jalannya begitu, Pak. Dan semua itu Allah larang dalam satu ayat, wala taqrabuz zina.
Jangan kamu deketin zina. Maksudnya matanya dong, tangannya dong, hati-hati itu. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Semuanya zina itu sangat keji, sangat kejam dan sejelek-jeleknya jalan. Al-Isra ayat 32. Ya. Itu tadi. Jadi zina seperti itu. Nah, terakhir ya, untuk terakhir ini enggak lama nih Pak, nih, cuma 7 menit kan. Tips bagaimana kita supaya menjadi hamba Allah yang tidak berzina. Ya, dengan yang baik-baik ini tipsnya ada 4 atau 5 ya. Pertama, tahan pandangan dan pelihara kemaluan. Ini istilahnya begitu istilahnya. Nah itu Bapak bisa lihat nanti tolong dicatat banget ya. Surat An-Nur ayat 30. Ini ayat ini nggak pernah kita laksanakan nih selaku muslim nih. Bunyinya gimana? Qul lil mu'minin, katakan Muhammad kepada orang beriman tuh di Nurul Iman. Orang beriman di Nurul Iman. Katakan An-Nur ayat 30 ya. Qul lil mu'minin yahuddu min absarihim, hendaknya mereka menjaga matanya, pandangannya. Wa yahfazu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluannya. Dzalika askalakum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi kita udah disuruh nih sama Al-Qur'an, jaga pandangan, jaga kemaluan. Rupanya persinahan datangnya awalnya dari mata. Beruntunglah orang-orang yang diberikan buta oleh Allah. Jadi dia punya pintu persinahannya aman. Mana dia bisa lihat siapa? Nggak bisa. Jadi insya Allah jarang ya, mungkin hampir nggak ada orang buta berzina, nggak ada. Kecuali dia kemudian melakukan perzinahan itu bukan lewat mata, telinganya mulai main-main maksiat, tangannya demuk-demuk sama aja jatuhnya. Tapi mata yang disebut pertama dalam Quran sebagai pintu terbukanya perzinahan adalah mata, ujungnya kemaluan, ya. Nah, ada suatu pengalaman dari Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana pandangan yang nggak disengaja. Jadi kita lagi di depan rumah, apa di mobil nyetir, yang nyebrang nih, roknya segini Pak, bajunya ketat, buah pepayanya menggantung gitu, nyebrang. Nah, Rasulullah ditanya, bagaimana dengan pandangan seperti itu yang nggak disengaja? Terus mobil jalan kan, maksud kita, ya kalau kita liatin ya boleh. Gimana tuh hukumnya? Kata Rasulullah, alihkan pandanganmu. Begitu dia nyebrang, ya Allah subhanallah, alihkan, bukan hak kita. Dia betul cetung lewat depan kita. Dimanapun ya Pak ya, ya Pak Mul ya, di UT ada ya, ngangguk kayak deh, nggak apa-apa ya Pak, alihkan pandanganmu. Nah yang kedua, ada pengalaman lagi, Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah pada Ali, wahai Ali, jangan kau ulangi pandanganmu. Pandangan pertama memang buatmu. Yang pertama tadi buat kamu deh, rezeki. Yang kedua bukan buat kamu. Misalnya gini, kedapatan kita diperlihatkan ada perempuan seksi. Nah udah, kan alihkan. Nah yang pertama tadi udah gak dosa katanya. Tapi jangan lagi kau ulangi pandanganmu, lihat lagi, jangan. Di sini gak ada yang begitu kan? Nggak ada. Duh hancur deh. Nah kemudian yang mengenai pandangan ini, Rasulullah pernah berkata pada anak-anak muda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai orang-orang anak-anak muda, kalau kamu udah ba'at, udah mampu, maka kawinlah. Kata Rasulullah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena kawin itu bisa memelihara pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Jadi orang-orang yang matanya liar belum kawin ya, kita bilangin sama anak-anak kita nih, segera kawin supaya matanya bersih dan supaya kemaluannya terjaga. Itu tips pertama, tahan pandangan dan pelihara kemaluan. Tips kedua, hindari khalwat dan akrab.
Khalwat itu bapak berdua-duaan sama perempuan yang bukan mahram, di mana aja terserah, di rumahnya itu perempuan, di kos-kosannya, di mana berdua-duaan, apalagi di hotel, nggak mungkin ngaji, nggak mungkin, bismillah berdua perempuan, nggak mungkin, ya, nggak boleh khalwat, hindari khalwat dan akrab. Akrab tuh gini, bapak sama ipar, kita membini tetangga dekat, mana, jangan, ini pasar, saya antar ya. Lu ibu gimana? Bu Ayu gimana itu? Bu Ayu lagi pulang kampung, saya teriak gitu. Akrab. Hindari kayak gitu. Jadi ada batas Islam itu. Nah ini pernah terjadi begini. Kata Rasulullah, kata sahabat kepada Rasulullah ya. Rasulullah berkata pada sahabat, "Iyyakum wadukhula 'alan nisa." Hati-hati kamu dalam menemui wanita. Hati-hati dalam ketemu dengan perempuan. Kenapa? La yahluwanna rajulun bi imratin illa kana salisahuma syaitan. Tidaklah orang perempuan dan laki-laki berduaan kecuali ketiganya adalah setan. Dan setan itu operasionalnya hebat, Pak. Ketika cuma berdua laki dan perempuan bukan mahram, operasionalnya setan hebat. Karena setan itu iblis punya kemampuan menyihir. Sejelek apapun perempuan itu, begitu berpakaian minim, bagi laki-laki itu, wah ini yang kamu paling cantik, ya Allah, mendemok. Yang perempuan begitu, lihat yang laki-laki walaupun ngerongos giginya, wah kamu paling cakep. Pokoknya akhirnya terjadi rangsangan tuh. Jadi jangan khalwat. Nah, jangan akrab. Nih lihat, seorang Ansor bertanya pada Rasulullah. Orang Ansor nih, ya Rasulullah, nih lihat baik-baik ya. Afara'aital hamwa, bagaimana pendapatmu mengenai ipar? Kata Rasulullah, alhamul maut, ipar itu maut. Ada filmnya. Saya udah nonton tuh. Jadi ketahuan ya nontonnya. Ipar itu maut. Maksudnya apa? Ipar yang akrab sama kita bisa menyeret kita ke dalam kematian yang binasa di neraka nanti. Namanya ipar. Ipar itu adiknya istri atau kakaknya istri. Janda pula. Tinggal sama kita. Hati-hati. Itu mau. Tapi alhamdulillah kalau mau berkata seperti Pak Tri ini, beliau luar biasa dalam membina ipar-iparnya. Ya, nggak ada kata apa semua nggak dibeda-bedakan, itu hebat, alhamdulillah. Tapi hati-hati, jangan sampai udah ipar khalwat pula, ditinggal kemana sama semuanya, tinggal di luar rumah, mendingan bapak keluar rumah ke masjid ngaji atau apa, ya hindari, itu ya tips yang kedua ya. Dan juga bukan cuma ipar, jangan akrab dengan bini tetangga, dengan ponakan. Bini tetangga pun begitu, kadang-kadang tetangganya lebih dari saudara, Pak. Ya kan? Kita ada sakit nih, saudara kita yang di Paru belum tentu tahu duluan. Tetangga tahu duluan, minjemin mobil ke klinik, lama-lama akrab gitu. Akhirnya karena kita yang nganter dia ke klinik nih, nganter bini tetangga nih, karena suaminya kan tugas di sono, tugas di mana itu, kita anterin gitu. Dia nangis kan, kita yang nyetir mobil gitu, tangan kita yang kiri udah aja, udah ke pahanya, udah nggak usah nangis, udah ada abang-abang yang nganter. Di situ awal. Di sini nggak ada yang itu kan, nggak ada yang gini-giniin bini tetangga, nggak ada ya. Bahaya. Terus ke belakangnya, udah jangan nangis. Udah saya bayarin di dokternya. Itu awal. Ya. Begitu pula ponakan, kemudian apa lagi? Selain itu ponakan maut juga. Banyaklah. Ya. Mertua. Kadang-kadang kita menikah dengan perempuan yang jauh lebih muda dari kita. Ternyata mertua kita perempuan itu udah janda, umurnya di bawah kita. Ya pernah kejadian ya? Ada ya? Itu hati-hati. Kadang-kadang menggoda juga, ya. Jadi yang kedua tuh hindari khalwat dan hindari akrab. Jangan sampai khalwat dengan wanita, jangan sampai akrab. Seandainya ada terjadi bapak ternyata mengalami benturan, artinya ketemu dengan ipar atau ponakan bapak yang akhirnya
bapak deket banget, akrab sama dia, lalu mau terjadi sesuatu hawa nafsu, tahan, langsung beralih ke istri. Rasulullah pun begitu kan. Rasulullah berkata, sesungguhnya wanita itu dihiasi sama setan. Kalau kamu ketemu wanita di jalanan dan kamu pengen sama wanita itu, pulang ke rumahmu, lihat istrimu. Karena apa yang ada di wanita itu ada pula di istrimu. Sama apa bentuknya? Yang lain cuma suasana, ame suaranya lain dikit, tapi rasanya sama. Ya kan? Ya Pak? Ya. Gak ada yang iya, gak ada yang ganggu ya. Berarti orang baik semua. Alhamdulillah ya. Gitu. Kemudian nomor 3, tips untuk menghindari zina, khususnya untuk perempuan. Tapi untuk kita juga, kalau kita kan jaga aurat. Jaga aurat. Kalau aurat laki-laki mah aman. Dari pinggang sampai lutut. Itu aja mesti ditutup. Lainnya nggak apa-apa. Jadi kalau bapak iseng-iseng, karena badannya gede, bagus, lapangan cuma pakai segini, celana segini, tapi ini kebuka, terus bapak begini-gini, nggak apa-apa. Woi ibu lihat, woi Patri, badan ini, apa-apa. Jangan buka. Tapi perempuan Pak, seluruh badannya itu aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Harusnya begitu kita mengukurnya. Nah ini ada istilah begini. Nabi pernah bilang ada 2 golongan ahli neraka yang aku belum terpikir, belum pernah aku lihat golongannya. Pertama, golongan orang-orang yang bawa cambuk. Nah inilah tadi kita bisa bicarakan. Yang kedua, golongannya namanya wanisaun wanita kasiatun ariyatun muminatun ma'ilatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalannya diapain Pak? Boy gitu loh, dilenggok-lenggokin itu. Berpakaian tapi telanjang, kemudian jalannya dibikin menarik perhatian orang gitu. Itu masuk neraka kata Rasulullah. Nah, para ulama kemudian mengambil makna, apa ini maksud berpakaian tapi telanjang? Ada 3 maknanya. Pertama, dia cuma pakaian minim. Pakaian minim, roknya pendek sehingga aurat kelihatan. Yang kedua, pakaiannya nutupin aurat tapi merecet. Apa merecet? Kayak lepet. Sehingga bentuknya kelihatan banget gitu. Nah, yang ketiga dia pakai pakaian transparan. Sehingga dari nggak usah buka baju juga kelihatan, begitu. 3 ini. Nah ini harap dijaga, terutama anak-anak perempuan kita dan istri kita. Jangan sampai dia mengundang perhatian dari laki-laki lain yang bukan mahramnya. Gitu ya. Terakhir, hindari pikiran kotor. Victor. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bilang begini, hindarilah 7 dosa besar. 1 syirik, 2 makan riba, 3 sihir, 4 dan seterusnya. Nomor 7-nya yang dosa besar adalah qazaf, menuduh wanita baik-baik berzina. Hindari pikiran kotor Pak. Kita sering kejadian begini di komplek nih. Ada janda, laki udah mati 2 tahun, diapelin lagi mau cowok. Tuh cowok sampai jam 12 malam, pintunya ketutup. Dalam pikiran kita, ini pasti berzina. Gak boleh tuh Pak. Mau bilangin kalau berani. Kalau enggak jangan nuduh-nuduh. Karena menuduh orang berzina, pikirannya tuh kotor sebenarnya. Sebenarnya dia pengen sama perempuan itu. Apa ya? Situasi psikologis orang tuh begitu. Jadi kalau orang begitu, mendingan digerebek sekalian. Panggil Pak RW, panggil Pak RT, apalagi Pak RT mall nih sigap kan, langsung ya. Bawa pertolongan P3K gitu ya. Jadi itulah untuk hari ini saya kira cukup. Semoga ada manfaatnya dan silakan kalau mau dibuka tanya jawab. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya monggo Pak. Tadi kalau lihat definisi zina ya, iya. Itu kan seperti itu ya, artinya sperma ke Iya. rahim. Kemudian kan sekarang itu bentuk-bentuk yang begitu kan banyak Pak. Misalnya laki sama laki.
Ya. Itu kan juga itu yang seperti itu kategorinya di mana gitu. Sama, iya. Dosanya seperti apa? Baik. Jadi itu jawabannya begini Pak. Rasulullah pernah bilang begini. Ada dua hadisnya mengenai homoseksual dan lesbian. Yang aku takutkan, ana akhafu ala ana inna ma akhafa ma wa atahu. Aku khawatir umatku melakukan perbuatan Nabi Lut, perbuatan kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah dua ya, ada homoseksual dan ada lesbian. Zaman Nabi Lut. Jadi Rasulullah udah khawatir. Yang kedua Rasulullah pernah bilang, jika kamu ketemu artinya nangkep tangan ya, orang lagi berzina dan mereka itu sejenis, bunuh keduanya di tempat. Kata Rasulullah begitu. Itu hukumnya Pak. Karena itu laknat Allah dan Rasulnya pada mereka. Gitu ya Pak. Yang lainnya ada lagi? Yang lainnya tadi Pak tentang tuduhan, kan memang sering terjadi. Sering. Artinya bahkan ada dengan cerita-cerita tuh kalau apa namanya ada orang berzina di kampung situ atau kampung itu akan tertutup begitu. Iya. Nah, sementara kan tuduhan untuk berzina ini kan sangat hati-hati ya. Berarti artinya kita nggak bisa seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rumah berdua kemudian kita bilang zina gitu. Iya. Nah, itu kemudian itu gimana sih dengan antara hukum yang katanya membilangkan begitu? Jadi gini Pak, dalam Islam sebenarnya perzinahan itu untuk membuktikan adanya perzinahan itu untuk mengesahkan bahwa dia lagi berzina ya. 3. Satu, pengakuan. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah namanya Malik bin Maiz. Rasulullah, saya berzina. Rasulullah cuek, nggak mau dengerin saya. Dia datang lagi, ya saya berzina. Akhirnya Rasulullah tanya, kamu ngapain? Nyium doang kali, pegang doang. Enggak, saya berzina betul, masuk. Baru suruh aja pengakuan. Yang kedua adalah ketangkep tangan. Yang kedua ada laporan. Laporan dan ketangkep tangannya hampir sama syaratnya. Yang melapor atau yang tangkap tangan adalah 4 orang yang adil, yang melihat langsung zakar masuk dalam farji, seperti halnya ember masuk dalam sumur. Kalau enggak 4, cuma 3, enggak sah itu di sini. Bayangkan, saking Allah itu hayya, Allah itu malu, malaikat malu dengan kayak gituan, marah dan malu itu enggak salah dia. Tapi begitu ketangkep, syaratnya 4 orang saksi yang melihat langsung zakar masuk dalam farji, sebagaimana ember masuk dalam sumur atau pulpen masuk dalam box tinta itu, maka itu sah, itu zina. Jadi nggak bisa kita nuduh orang di rumah berdua zina tuh, ada buktinya itu. Bahkan dalam hukum Islam soal perceraian ada cerai namanya li'an. Li'an itu saling melaknat. Gara-garanya apa? Gara-garanya anak yang lahir dari istri, suami curiga, kok nggak mirip gue pencina, kok anak gue kayak negro, misalnya gitu. Maka dia telah melakukan li'an, sumpah berduanya. Tapi kalau nggak terbukti bahwa itu bukan anak dia, tapi nggak terbukti bahwa dia nggak berzina, maka yang laki-laki yang menuduh itu cambuk, sama dia jaldah 80 cambukan, ada di Anur. Paham ya? Jadi nggak gampang menuduh istri berzina kalau nggak datangin bukti yang kuat sekali, gitu Pak. Jadi nggak sembarangan zina itu, harus ada betul-betul jelas, sejelas cahaya matahari bahwa mereka itu berzina. Kalau nggak jangan, paling bilangin aja, datengin, kamu jangan di sinilah, ngapel di sini, ini kan janda, nanti kamu digerebek gini, udah bilangin begitu. Tapi jangan tuduh perempuan itu berzina. Kita nggak tahu hatinya juga, gitu Pak. Tapi kalau diinterogasi, dia ngaku sebagai pengakuan. Iya. Yang mana yang ngaku? Perempuannya tadi. Saya zina. Maka bagi kita yang bukan pemerintahan Islam, yang jelas kita memisahkan mereka atau mengusir si perempuan itu dari
kompleks ini. Itu aja yang bisa dilakukan. Soal rajam sama cambuknya bukan urusan kita. Karena kita mesti jadi pemerintahan Islam dulu yang megang syariat, baru bisa melakukan hukuman had seperti itu. Kalau enggak, kita bukan pemerintahan Islam, maka kita masuk pindah ke daerah yang memang pakai syariat Islam. Di Indonesia ada Aceh. Aceh itu udah ada orang dicambuk, udah ada. Karena diizinkan pemerintah untuk menggunakan syariat Islam. Kalau di sini emang bapak, siapa bapak? Emang kiai, ya kan? Ntar ditanya sama orang, ada cewek deket, bapak lagi punya merajam orang zina, nyambuk gitu. Ada cewek deketin, lu juga dulu gitu sama gue. Misalnya pengalaman gitu, kan? Gitu ya Pak Tri ya. Jadi kita mesti memang menuduh tuh nggak gampang, qazaf namanya. Nuduh cewek sembarangan, kamu ini. Bahkan gini, maaf ya, cewek perempuan lewat menor, lalu kita asumsi kita perek nih, begengge nih, orang Jawa bilang begengge nih. Wah nggak boleh, berarti kita menuduh dia zina. Padahal belum tentu, mungkin memang pakaiannya menurunkan harga dirinya, tapi belum tentu dia murah dalam zina, belum tentu. Mungkin orangnya lenjeh Pak Derajat ngomongnya gitu, tapi belum tentu dia pengen berzina sama kita. Gitu ya, hati-hati dalam menuduh orang. Ada lagi Pak? Silakan Pak Hendra. Yang saya temukan kalau itu kan banyak artis panggung menampakkan aurat. Kalau kita menganggap dia memang seperti pelacur, itu hukumnya gimana? Ya itu tadi Pak, kita kalau menganggap orang itu sebagai murahan ya, pelacur itu asumsi kita dalam arti sebenarnya dia gampang nih dizinai, atau dengan kata lain ini orang memang udah biasa berzina, itu yang nggak boleh Pak. Intinya kan dia udah di depan umum Pak. Iya. Memang udah terbuka. Ya itu tadi yang dibilang Rasulullah, terang-terangan kan. Dia mengundang perbuatan orang untuk berasumsi bahwa dia itu pezina. Belum tentu. Nggak apa-apa Pak. Itu nanti Bapak rayu aja. Kan Bapak dekat sama ini, misalnya penyanyi-penyanyi ini. Lu pakai jilbab lebih bagus lu gitu. Pakai baju kurung nyanyinya. Tapi ya, lagunya dirubah, jangan yang digoyangnya. Jangan begitu lagi. Lagunya Magadir indung kepala lindung hujan gitu. Justru kalau orang yang kita nggak kenal. Iya. Nah, kan di YouTube banyak benar. Banyak. Beberapa tuh saya lihat juga benar-benar diperlihatkan. Iya. Bahkan 3 tahun yang lalu saya pernah lihat di YouTube ada polisi. Penonton itu naik ke panggung pernah ngerokok gitu Pak. Iya. Nyawer kan? Enggak nyawer ya, nggak tahu nyawer. Iya. Pas di sini. Iya. Nah ini maksud saya hal seperti itu kalau kita curiga atau mempunyai penilaian seperti itu nggak boleh. Nggak boleh Pak. Nggak boleh karena itu wilayah pribadi banget. Yang bahkan Rasulullah mensyaratkan seperti itu. Jangan kau katakan orang itu pezina kalau kau tidak melihat langsung zakarnya masuk dalam fardinya. 4 orang. 4 orang saksi yang adil lagi. Adil tuh gini loh, orang itu punya ilmu agama segala macam. Coba siapa kiai yang melihat orang berzina? Jadi saking Rasulullah melindungi itu sebagai privasi. Gitu. Jadi nggak boleh berpikir piktor tadi judulnya kan, jangan piktor. Ya ada perempuan begitu kalau kita kenal ponakan kamu bajunya yang benar. Kalau enggak ya udah kita diam jauh. Kan mendiamkan orang juga dalam kemungkaran selama-lamanya iman. Dzalika artaful imani. Kalau perlu doain. Tapi kita balas juga doain kan. Ya Allah cewek yang saya lihat saya doakan mudah-mudahan nggak usah gitu. Yang penting kita hindari menuduh. Nggak baik Pak. Di Indonesia ini bukan hanya soal perempuan menor, janda juga kena tuduh sama kita. Ya kan? Apalagi janda itu cantik, muda, muda. Rondonom kalau bahasa Jawanya, rondonom. Ya kan? Pasti kita langsung masuk sini. Dia butuh nggak nih ya gitu. Kalau dibutuhkan bisa kita kesle gitu kan bahasa kita itu. Gitu ya begitu ya. Itu Pak Hendra ya. Nggak bagus. Ada lagi Pak? Ya cukup ya saya kira. Mari kita baca Kafaratul Majlis. Semoga keterangan ini dapat kita gunakan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Mari kita baca
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.